Halo semuanya, balik lagi bersama saya Vin di channel ini. Para pecinta film, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga bahagia dan semoga harimu menyenangkan ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film seru berjudul The Deadlands 2014. Simak sampai habis agar mengerti seluruh alur ceritanya. Oke lah, daripada berlama-lama, mending langsung aja. Let's intro dulu. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang dikejar. Di saat itu mereka pun bersiap-siap untuk bertarung, dan pria yang dikejar ia pun kalah dan mayatnya dibawa pergi oleh si pemburu, dan film pun baru dimulai. Kemudian scenes diganti dengan memperlihatkan di sebuah suku bernama Mori yang dipimpin oleh Tane. Mereka kedatangan kunjungan dari suku lain yang mana suku itu dipimpin oleh seorang bernama Wirepa. Wirepa meminta maaf pada Tane karena ayahnya tidak bisa datang, dan kunjungan ini akan diwakilkan oleh dia. Tane menyambutnya dengan senang hati dan memperlihatkan wilayah suku Maori. Tak lama dari itu, Tane mempersilahkan Wirepa untuk pergi ke makam para leluhur. Diperlihatkan juga anak Tane bernama Hongi yang tengah menatap sinis ke Wirepa, seolah seperti ada sesuatu yang akan dilakukan Wirepa. Ia kemudian menuju ke makam dan Hongi pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya ia di makam, si Wirepa langsung mengambil kepala tengkorak milik leluhur suku Maori. Dan anjingnya di sini, Wirepa malah ngeberak dan menjilati taeknya sendiri. Gak tahu juga apa maksudnya itu. Dan Hongi yang melihatnya pun langsung melempar batu ke Wirepa. Hongi pun lari, namun Wirepa berhasil mengadangnya dan dibawa ke Tane. Di sini Wirepa tidak mengakui perbuatannya dan si anjing malah menuduh Hongi yang mencemari para leluhurnya. Wirepa juga mengatakan kalau sampai ayahnya tahu ini bisa terjadi perang. Lah, udah dia yang salah, dia juga mengancam. Kan bangsat. Lalu Tane yang tidak menginginkan perang terjadi, ia rela menukarkan dengan nyawa anaknya. Dan Hongi berkata kalau dia memang tidak melakukannya, tapi demi kedamaian dia siap mati. Untung saja semua itu tidak terjadi. Lalu Wirepa berkata, bersiaplah karena akan ada sesuatu nantinya. Dan mereka pun pergi. Kemudian Tane bercerita bahwasannya di wilayah timur dari sini terdapat tempat yang disebut Tanah Kematian, dan di tempat itu ditinggali suku yang besar. Tetapi entah kenapa mereka tiba-tiba menghilang dan sekarang tanah itu tidak berpenghuni. Tane tidak ingin sukunya bernasib sama seperti itu. Di malam hari, Hongi bermimpi wanita tua yang berkata jangan pernah lupakan leluhur dan harus memperhatikan panggilan mereka, karena manusia hidup bersama leluhur mereka. Hanya saja manusia tidak tahu. Di waktu yang sama pun, tiba-tiba Hongi mendengar teriakan menjerit. Oh, ternyata telah terjadi pengkhianatan di sini yang dilakukan oleh kelompok Wirepa. Hongi pun ditendang dan terjatuh ke jurang. Mereka yang berani melawan pun disapu habis oleh kelompok Wirepa. Tane yang melihat itu pun marah dan berkata akan mengutuk Wirepa di akhirat nanti. Lalu Tane pun dibunuh secara kejam dengan dipenggal kepalanya. Setelah itu Hongi dicari oleh anak buah Wirepa. Beruntungnya di sini keberadaan Hongi tidaklah diketahui. Wirepa kemudian memutuskan untuk tidak mencarinya dan membiarkan Hongi hidup. Keesokan paginya Hongi terbangun dan melihat semuanya telah hancur. Rumah-rumah adat mereka dibakar. Para lelaki dibunuh dan hanya tersisa perempuan. Ibunya menyalahkan Hongi karena Hongi memergoki Wirepa yang berbuat kurang ajar pada makam para leluhur, sehingga ini semua bisa terjadi.
dan ibunya bilang kalau kepala ayahnya dibawa sama Wirepa. Hongi yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Ia kemudian mengambil baju milik ayahnya. Sesaat itu dia mengingat kenangan bersama ayahnya. Kemudian Hongi pun memutuskan untuk balas dendam atas perbuatan kelompok Wirepa. Meski sendiri, Hongi tetap berani mengejar mereka. Scenes berganti memperlihatkan kelompok Wirepa. Wirepa memutuskan melewati jalur yang mengarah ke tanah kematian, karena menurutnya lewat situ jalan untuk pulang lebih singkat. Tapi wakil Wirepa menolak dan berkata para arwah akan murka, dan di sana juga terdapat prajurit misterius yang menjaga wilayah itu, dan ia disebut monster karena telah membantai seluruh sukunya sendiri. Tetapi Wirepa tidaklah peduli dengan hal semacam itu, dan akhirnya mereka masuk ke wilayah terlarang itu. Singkat waktu, Hongi sampai ke tempat tadi dan melihat bekas kain milik kelompok Wirepa, dan Hongi sadar kalau jalur itu menuju ke tanah kematian. Dia pun ketakutan, tapi karena untuk balas dendam, dia nekat masuk ke dalam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Hongi berhalusinasi berbicara dengan orang mati. Ia bertemu wanita tua yang tadi, dan ternyata ia adalah nenek Hongi. Neneknya melihat di dalam tubuh Hongi ada jiwa ayahnya. Hongi bilang bahwa ia berniat menemui prajurit misterius itu dan meminta bantuannya untuk melawan Wirepa. Neneknya pun bangga dan menyetujui hal itu. Saat Hongi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada wanita menghampirinya. Wanita itu menanyakan apa tujuannya ia datang ke wilayah terlarang ini. Hongi berkata, ia ingin bertemu dengan prajurit misterius, dan wanita itu pun mengantarkannya. Tak lama kemudian, saat di dalam, Hongi pun bertemu dengan prajurit itu. Oke, karena di film ini tidak disebutkan nama karakternya, jadi kita panggil saja dia dengan sebutan Remo. Remo sedang memakan daging manusia. Dan ternyata, scenes di awal tadi itu adalah makhluk yang sedang mengejar orang yang masuk ke wilayahnya itu. Remo bertanya, kenapa Hongi meminta bantuannya? Apakah ia tidak takut menjadi sentapannya? Secara Remo kan memakan daging manusia. Lalu Hongi menjelaskan kalau ada sekelompok orang yang masuk ke wilayah Remo, dan mereka juga sempat meremehkannya. Dan sekaligus mereka juga membunuh sukunya Hongi sendiri. Remo kemudian menyuruh Hongi keluar untuk menunggu jawaban darinya. Saat Hongi di luar, istri Remo pun datang dan meminta supaya Remo membantu Hongi karena menurutnya Hongi bisa membebaskan mereka dari kutukan. Oh ternyata, selama ini Remo dan istrinya mendapatkan kutukan karena Remo telah membunuh semua orang, yang mana orang itu adalah sukunya sendiri. Mereka dikutuk tidak bisa mati dan keluar dari wilayah tanah kematian. Istrinya meyakini dengan membantu Hongi, kutukan mereka akan dimaafkan oleh para leluhurnya. Kembali pada kelompok Wirepa, salah satu anak buah Wirepa merasa ada keganjalan karena ada kadal yang masuk ke tasnya, dan itu menandakan akan ada bahaya nantinya. Tapi si bangsat Wirepa malah tertawa dan menyuruh mereka tidur untuk melanjutkan perjalanan. Kawa. Ito hufay manatin. Ite hinga mayotera. Keesokan paginya, dua orang anak buah Wirepa memutuskan untuk kembali karena merasa ada yang tidak beres. Lalu yang tersisa mengikuti Wirepa. Kembali pada Remo, akhirnya Remo mau membantu Hongi dan segera bergegas untuk mengejar Wirepa. Singkat cerita, dua anak buah Wirepa yang mau beristirahat dikagetkan oleh Remo yang sudah berada di sana. Hal itu membuat mereka takut dan lari terbirit-birit. Akan tetapi, Remo dengan mudah membunuhnya. Sedangkan Hongi agak kewalahan, tetapi berhasil mengalahkannya. Akan tetapi, Hongi tidak mau membunuhnya, dan malah dihabisi oleh si Remo. Malamnya mereka memakan daging pasukan tadi. Setelah makan, Remo pun mengajari Hongi untuk bertarung.
tentang bagaimana membuat musuh kehilangan kontrol dan cara membunuh musuh secara cepat. Pagi harinya mereka pun melanjutkan pengejaran dan akhirnya mereka menemukan Wirepa dan kelompoknya. Wirepa pun bersiap-siap untuk bertarung dan Remo menyuruh Hongi untuk memisah dan berkata biar dia saja yang solo versus squad. Si Remo GG parah ya guys ya. Wirepa juga menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari Hongi dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Di sisi lain, Hongi akhirnya ditemukan dan mereka pun bertarung. Di sini karena Hongi sudah belajar dari Remo cara bertarung, ia pun mudah membunuhnya. Sedangkan Remo berhasil mengatasi mereka semua. Tapi di sini, karena mereka mainnya keroyokan, membuat Remo juga kewalahan dan terjatuh. Di saat mau dibunuh, untung saja Hongi pun datang dan menyelamatkannya. Wirepa yang melihat kelompoknya tidak bisa menang, memutuskan untuk kabur. Remo yang terkena pukulan tadi, ia pun pingsan. Hongi pun terpaksa tidak bisa mengejar Wirepa karena dia harus menyelamatkan Remo dulu. Saat Remo sadar, dia pun memakan jamur yang bisa membuat dia berhalusinasi dan berbicara dengan para leluhur untuk membantunya agar menghambat perjalanan kelompok Wirepa. Dan benar saja, esoknya salah satu anak buah Wirepa ada yang kesurupan dan dia langsung meninggal. Hongi dan Remo pun melanjutkan perjalanan. Secara tidak sengaja mereka dihadang kelompok lain yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Mehe. Mehe kemudian mengajak Hongi untuk beristirahat dengan mereka. Saat berduaan, Hongi bercerita kalau dia rindu sekali dengan keluarganya. Mehe kemudian mengajak Hongi untuk ke sukunya. Namun Hongi menolak. Lalu Mehe memberi kenangan berupa bulu ayam. Kayak gak jelas gitu nih film anjing. Kemudian Mehe mencari Remo. Di sini Mehe ternyata ke wilayah tenang kematian karena dia sedang mencari sumber makanan dan dia pun mencoba mengajak Remo untuk bercocok tanam. Kok nafsu parah sih Mehe anjing. Baru kenal juga udah diajak cocok tanam. Oke lanjut. Dan tanpa ia sadari kalau yang di depannya itu adalah iblis penjaga tempat itu. Saat Mehe sadar kalau Remo adalah monster itu, ia pun lari seedan-edannya. Saat malam entah kenapa mereka tiba-tiba bertarung. Hongi terbangun saat mendengar suara orang bertarung. Ia segera berlari dan melihat anak buah Mehe yang sudah terbunuh. Begitupun Mehe, ia juga tewas dibunuh sama Remo. Hongi yang melihat itu marah pada Remo. Dan ternyata alasan Remo membunuh Mehe adalah karena Mehe mengancam akan memberitahukan keberadaan si monster Remo ke sukunya. Remo tidak mau kebenaran tentang dirinya terungkap. Karena itulah ia terpaksa membunuh Mehe. Dan Remo juga bercerita kalau dia dulu membantai sukunya karena mendapat perintah dari ayahnya. Ia sangat menyesali perbuatannya itu di masa lalu. Keesokan harinya Remo menunjukkan tempat persembunyian kelompok Wirepa. Saat Wirepa terbangun, dia melihat anak buahnya sedang membakar kayu. Sontak hal itu membuat Wirepa marah besar. Kenapa? Ya karena keberadaan mereka bisa diketahui. Setelah itu, ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Hongi dan Remo sudah ada di depan mereka. Wirepa kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam benteng dan menutupnya. Lalu Hongi pun menyebut Wirepa pengecut. Tapi si anjing Wirepa malah menunjukkan kepala Tane. Dan hal itu membuat Hongi sangat marah. Remo pun mengajak Hongi pergi. Ternyata Remo punya rencana. Sedangkan di dalam benteng, anak buah Wirepa mengoceh karena mereka haus dan lapar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa di dalam benteng itu. Ia malah mengatakan Wirepa bodoh. Alhasil hal itu membuat Wirepa murka dan langsung menebas lehernya. Mampus goblok. Singkat waktu, Remo dan Hongi melempar kayu yang dibakar ke dalam benteng. Kelompok Wirepa juga membalas dengan melemparkan tombak. Remo pun memutuskan untuk mundur. Setelah itu, kelompok Wirepa pun keluar dari benteng dan pergi.
Hongi dan Remo pun mengejar mereka. Hongi seketika terdiam dikala melihat kepala ayahnya. Dan bukannya Hongi ikut mengejar, ia dengan polosnya malah masuk ke dalam benteng. Dan benar saja, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Di sisi lain, Remo tiba-tiba ditusuk di perutnya, tetapi untungnya Remo masih GG dan berhasil mengalahkan mereka. Dan segera kembali ke benteng untuk membantu Hongi. Kembali ke Hongi, karena 1 versus 2 ia pun kewalahan dan mau dibunuh. Untungnya Remo tiba tepat waktu dan mengalihkan perhatian mereka. Dengan adanya kesempatan itu, Hongi langsung melawan balik. Remo pun segera memanjat benteng itu dan wakil Wirepa pun akan menghabisi Remo. Sedangkan Hongi melawan Wirepa. Remo dengan keadaan perut habis tertusuk, ia kewalahan dan hampir dibunuh. Alih-alih akan dibunuh, si wakil malah memberi kesempatan Remo untuk mengambil senjatanya dan berkata akan bantu Remo mati dengan cara terhormat. Ya, benar saja, comeback pun terjadi dan Remo berhasil membunuh wakil Wirepa dan mendapatkan gelar victory. Di tempat lain, Hongi benar-benar tidak mampu melawan Wirepa. Dia sampai tak berdaya. Remo pun datang membantu, tapi naasnya dia sudah kehabisan tenaga dan dikalahkan Wirepa dengan mudah. Hongi sangat marah dikala melihat bestinya itu dihabisi dan terjadi lagi comeback di sini. Saat Wirepa sudah tidak berdaya di hadapan Hongi, si Hongi malah tidak membunuhnya karena ia berpikir nantinya anak cucu dari Wirepa akan membalaskan dendam ayahnya itu, dan itu akan berputar secara terus-menerus. Hongi tidak mau hal seperti itu terjadi, tetapi Hongi memilih untuk menyumpahkan Wirepa akan selalu ingat kejadian ini. Wirepa akan selamanya hidup dalam beban. Setelah itu Wirepa pun dibiarkan pergi. Ternyata Remo belumlah mati karena dia dibenci leluhurnya dan tidak diterima di alam baka. Namun di sini Hongi berkata, leluhurku akan bersaksi atas kebaikan yang Remo lakukan karena sudah membantunya. Setelah mengatakan itu, Remo pun mati dengan tenang. Di alam baka, nenek Hongi pun tersenyum dan film pun berakhir. Oke deh guys, mungkin segitu aja ulasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya izin pamit. Sampai bertemu di video berikutnya.